Saatnya jam pertama dimulai. Selalu tepat waktu untuk terlambat. Nama aku Erni. Kerjaannya sih males-malesan mulu. Murid-murid kayak di Indonesia nilainya Gak ada yang penting backingnya selain sosmed. kita bedah. Sekolah elit di Indonesia biayanya bisa sampai Stop. Kenapa terlambat? Kesiangan, Pak. Kesiangan udah jam berapa ini? Udah terlambat. Ya udah turun. Motornya dimatikan, dituntun sampai parkiran ya. Ya, Pak. Besok lagi jangan terlambat. Oke. Makasih, Pak. Mbak, kamu itu bulan ini sudah telat 4 kali. Dan hukumannya, sekarang kamu harus berdiri di tengah lapangan. Sekarang kamu rasakan, berat yang mana? Buku atau batu? Kalau yang berat batu, itulah yang akan kamu rasakan di masa depan. Kamu tidak memegang buku, tidak mempelajari buku, dan kamu akan merasa keberatan dengan hasil yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu sekarang rajin memegang buku, rajin membaca buku, rajin mempelajari buku, masa depanmu akan lebih ringan. Sekarang tinggal kamu sendiri. Kamu mau memilih mengangkat batu atau mengangkat buku? Kalau kamu masih mau mengangkat batu, tinggalkan buku, tidak usah belajar. Tapi kalau kamu mau masa depanmu ringan, angkat bukumu. Jangan pernah main HP ketika pelajaran. Kejadian hari itu bukan cuma hukuman. Apa sudah saatnya aku berubah? Permisi, Bu. Iya Mbak, silahkan. Mau tanya, kalau semisal buku yang biologi, mungkin buku intisari biologi ada nggak ya, Bu, di sini? Ada Mbak, jadi buku intisari biologi itu ada di bagian referensi. Nah kalau dia itu referensi, maka dia hanya bisa dibaca di tempat aja bukunya. Oh, jadi tidak bisa dipinjam ya, Bu? Tidak bisa, silahkan untuk dibaca di sini. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Lagi. Permisi. Iya, kenapa ya? Boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Sini duduk. Sini kenapa? Aku pengen tanya sama kalian. Gimana sih caranya biar jadi orang berprestasi? Terus kalian kan juga aktif. Gimana sih caranya? Sebenarnya sih gampang banget ya kalau kamu mau berprestasi sama aktif di sini. Salah satunya kamu bisa ikut program Cring. Kalau enggak kamu bisa ikut jadi relawan perpustakaan. Cring? Iya, Cring itu singkatan cerita Pramudia Pustaka Keliling.
Jadi di perpus kita ini ada buku-buku cerita untuk anak SD. Agendanya 1 bulan sekali. Nah, jadi di sana kita kayak storytelling gitu. Habis storytelling nanti kayak kita mengajukan pertanyaan kepada adik-adik dan yang bisa menjawab kita akan mendapatkan door prize gitu. Oh. Selain itu, kamu bisa cari info lomba dan lebih giat belajar. Oh, berarti habis ini aku harus lebih semangat buat belajar sama cari info-info lomba. Hidup ini terlalu mainstream kalau cuma rebahan. Aku sadar harus lebih baik dari kemarin. Akhirnya, dari belajar dan membaca, aku mendapat apa yang benar-benar aku inginkan. Selamat, Bu Eli. Terima kasih, Bu. Perpustakaan, termasuk di dalamnya perpustakaan sekolah, harus selalu melakukan inovasi. Mengapa? Agar perpustakaan sekolah ini dapat berperan besar dalam meningkatkan minat baca. Dan minat baca ini tidak tergusur dengan adanya gadget, medsos, maupun teknologi informasi yang lainnya. Perpustakaan harus merupakan tempat membaca yang menyenangkan, misalnya dengan adanya cafe book. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam mengakses berbagai informasi. Yang ketiga, perpustakaan sekolah bukan sekedar tempat baca, tapi harus dapat meningkatkan literasi. Maksudnya bagaimana? Perpus harus mampu untuk meningkatkan kemampuan pengunjungnya dalam mencari, memilih dan mengevaluasi informasi yang dia peroleh. Dan tidak kalah pentingnya, inovasi kegiatan literasi di perpustakaan harus variatif. Misalnya dengan adanya resensi buku, bedah buku, klub baca, dan juga kegiatan literasi lainnya yang lebih menarik. Tidak lupa kita tidak sekedar inovasi di dalam perpus, tapi juga bagaimana perpus ini berperan luas di masyarakat sekitarnya. Semangat berliterasi, dengan literasi, dunia ada dalam genggaman kita. Salam literasi. Budaya.